Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV, senang sekali saya Ben Octario bisa hadir kembali menemani Anda. Dan kali ini ada perbincangan yang menarik di mana ada sebuah perjalanan yang akan dilakukan oleh masyarakat adat, khususnya dari teman-teman dari Kasepuhan Cisungsang yang akan melakukan perjalanan bahkan sampai ke Papua. Nah, ini salah satu perjalanan Spirit Journey Banten Papua. Ini kenapa, atau mungkin latar belakangnya, kenapa ingin melakukan perjalanan jauh ini gitu? Spirit Journey. Ya, jadi spiritual itu kan semangat sebenarnya, tekad ya, gitu tekad. Nah, kita dari awal memang membawa pesan perdamaian kepada saudara-saudara kami di Papua sana, gitu ya. Lalu kemudian memohon terimalah kami sebagai saudara, begitu ya, sebagai saudara. Lalu kita sama-sama memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Gitu. Nah, memang kita lakukan perjalanan darat dan kemudian menggunakan angkutan umum. Oke, angkutan umum. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa menggunakan angkutan umum, ya karena saya belum keberi Pajero. Ya, enggak. Jadi ya saya ingin juga mengajarkan ke harga angkutan umum gitu loh. Jadi ya kita bareng-bareng dengan kelompok masyarakat lain, bareng-bareng kan lebih apa ya, bermakna lah bagi saya. Lalu kita akan mencatatkan perjalanan kita, mungkin nanti produknya bisa sebuah tulisan dan video-video dokumenter juga selama perjalanan. Kita akan ikuti agenda-agenda kongres di Papua gitu. Nah, lalu kemudian setelah itu dikemas, paling tidak ada dokumen bahwa paling tidak sejarah mencatat ada 2 orang warga Banten ya gitu ya, melakukan perjalanan spiritual bertemu dengan saudara-saudaranya dalam rangkaian Kongres Masyarakat Adat di Papua. Kira-kira itulah yang ingin saya ceritakan kepada ya generasi muda mungkin ya berikut. Gitu, berarti kan dari Banten ini diwakili oleh Kasepuhan Cisungsang. Ya, kita 2 orang pertama peserta yang akan sampai ke sana. Gitu ya. Nah, sebenarnya yang lain juga diundang, gitu ya. Nah, entah berangkat atau lewat udara atau lewat mana, saya belum dapat kepastian soal ini. Tapi ada beberapa memang kawan-kawan atau saudara-saudara dari masyarakat adat lain di Banten itu memang mau berangkat juga ke sana. Tetapi mungkin belakangan. Nah, kita sebagai tim advance lah katakanlah begitu ya. Ke sana duluan, lalu di sana juga kan ada kelompok Paguyuban Pasundan Papua. Di Papua itu mereka juga akan menyambut kita di sana, gitu, insya Allah. Mungkin bisa diceritakan rutenya ini akan seperti apa dan menggunakan transportasi apa saja? Siap. Jadi dari kemarin kita berangkat dari Bayah, dari rumah saya. Sehari sebelumnya kita melakukan ritual di Cisungsang dengan Abah. Lalu kemudian dari rumah itu kita menggunakan bis damri ke Serang ya. Lalu dari Serang nanti kita akan menggunakan kereta api ke Rangkas mungkin dengan komuter ya, kereta api juga ke Bogor. Dari Bogor juga kita nanti naik kereta api lagi ke Jakarta, naik kereta api, kemudian di Surabaya baru kita naik kapal laut KM Sinabung di sana sampai ke Makassar, dan dari Makassar secara berturut-turut nanti akan singgah di beberapa pelabuhan sampai Papua itu, sampai Jayapura tanggal 20 Oktober. Jadi lumayan 10 hari. Jadi orang laut 7 hari di kapal itu ya lumayan lama. Tapi ya tadi itu karena semangat ini ya kita apa ya, semangat saja gitu. Ayo, ini bergembira lah kira-kira gitu. Bergembira kita lakukan perjalanan ini, bergembira saya udah nggak sabar ingin ketemu saudara-saudara kita masyarakat adat di Papua di sana. Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal rancangan undang-undang ini untuk masyarakat adat, ini seberapa urgent, seberapa penting sebenarnya? Baik, jadi di Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa negara mengakui kelompok-kelompok masyarakat adat. Nah, mengakui kelompok-kelompok masyarakat adat ini kalau perspektif negara kan itu harus dalam bentuk dokumen, harus dalam bentuk peraturan, regulasi. Nah, pertama, ini sebagai dalam tanda kutip itu negara semacam berhutang kepada kelompok masyarakat adat. Di Undang-Undang Dasarnya ada sebagai satu pedoman yang sudah kita sepakati. Ya. Lalu kemudian implementasi regulasinya belum ada. Nah, sehingga ini kan menjadi
tuntutan, desakan kami sebenarnya tinggal penyelenggara negara atau pemerintah laksanakan saja Undang-Undang Dasar, kira-kira begitu ya. Nah, salah satunya soal pengakuan negara terhadap kelompok masyarakat adat. Nah, saya berharap negara juga legowo, mari kita bersama-sama membangun komitmen kita harus mematuhi Undang-Undang Dasar, karena itu jadi rujukan semua peraturan di Indonesia, termasuk juga soal ini, Undang-Undang Masyarakat Adat. Begitu. Mudah-mudahan tujuan untuk masyarakat adat ini benar-benar bisa tercapai. Hal lainnya adalah soal perubahan iklim. Ya, perubahan iklim ini kan menjadi penting. Apalagi sekarang sudah ada sistem perdagangan ekonomi karbon itu kan didasarkan kepada mekanisme pasar, gitu ya. Nah, ini juga menjadi penting. Kenapa? Kelompok masyarakat adat itu berada atau hidup mengelola lahan dan hutan, menjaga hutan. Ini poin pentingnya di situ. Sementara untuk perubahan karbon apa segala macam itu sumbernya salah satu yang besar itu kan dari hutan yang kita jaga. Nah, Indonesia ini juga termasuk kaya dengan soal itu, dengan hutan. Nah, kalau kita lihat ke bawah, di hampir seluruh daerah Indonesia yang sampai hari ini kuat menjaga pelestarian hutan sebagai dia penghasil oksigen segala macam untuk kaitannya dengan nilai ekonomi karbon dan perubahan iklim, itu adalah kelompok masyarakat adat. Maka kalau katakanlah begini, kalau misalkan dunia internasional atau bahkan negara kita baru-baru ini mewacanakan soal perubahan iklim, efek gas rumah kaca, perdagangan nilai ekonomi karbon, kami sebenarnya masyarakat adat sudah sejak dulu begitu. Bagaimana menjaga hutan agar memberikan manfaat kepada masyarakat adat, tetapi hutannya terjaga. Nah, ada apa di situ? Nilai-nilai tradisi yang kita jaga. Nah, ini juga menjadi penting. Kami suarakan kepada seluruh dunia, termasuk kepada seluruh pemerintahan dan Indonesia juga, bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat adat ini sebenarnya bersama-sama menjaga itu. Jadi kami jangan dianggap sebagai kelompok yang terasing di negara kami sendiri, kira-kira begitu ya. Ini dua hal yang penting yang kita jaga. Mari kita sama-sama, pemerintah dan negara dengan regulasinya menjaga soal perubahan iklim, efek gas rumah kaca, kami dengan tradisinya, karena kita sudah teruji. Sebab kalau nilai-nilai tradisi kami tidak teruji, katakanlah gagal, maka hutan sudah tidak ada lagi sekarang. Kira-kira begitu. Eksis sampai hari ini. Tidak akan ada sampai hari ini. Buktinya sekarang masih ada. Itu kan membuktikan bahwa kami nilai-nilai tradisi yang kami jalankan itu terbukti sampai sekarang. Kira-kira gitu Kang Bia. Jadi memang ini salah satu upaya untuk tetap mendapatkan perhatian masyarakat adat, mendapatkan perhatian dari pemerintah gitu, karena memang apa yang dilakukan oleh masyarakat adat ini justru dampaknya sudah teruji dari zaman dahulu gitu ya. Kan efeknya tidak hanya untuk kelompok masyarakat adat sebenarnya, tapi kan untuk seluruh manusia lah, katakan kalau ribuan kelompok masyarakat adat menjaga hutannya, maka efeknya kan tidak hanya untuk, tapi juga akan berdampak kepada perubahan iklim gitu ya, efek gas rumah kaca segala macam. Nah, kalau dari Kang Algar ini sebagai perwakilan dari generasi baru gitu, generasi mudanya gitu, sebenarnya seberapa penting ibaratnya anak muda ini lebih peduli lagi, lebih perhatian lagi terhadap masyarakat adat? Jadi keterlibatan generasi penerus ya, generasi muda itu dalam proses budaya yang terjadi sekarang di masyarakat itu, di wilayah adat, gitu ya, di kesepuhan itu. Sekarang itu kita kan ada yang namanya modernisasi ya, global ya, globalisasi seperti itu. Jadi peran anak muda itu harus lebih meningkatkan lagi, tidak meninggalkan budayanya dari para kesepuhan. Kemudian kita karena menghadapi masa yang modern, justru kita harus lebih kuat nih untuk mengetahui budaya itu sendiri. Kita harus tahu modernisasi seperti apa. Nantinya kita akan memfilter nih, dan tugas saya itu menyambung ya, sambung tangan dari orang-orang terdahulu gitu ya, untuk mengajarkan kembali ke generasi selanjutnya tentang adat ini, adat dan budaya ini gitu. Karena tantangannya sekarang luar biasa ya. Era sekarang tuh luar biasa.
dia anak muda sekarang sudah banyak budaya-budaya luar yang diadopsi ya sama kita sebagai masyarakat adat. Kemudian itu kuncinya adalah kita harus bisa memfilter itu. Oke, lancar-lancar selalu perjalanannya. Mohon doanya ya. Siap ya. Siap. Dan yang pastinya kita tunggu nih update-update perjalanannya seperti apa supaya kita tahu nih perjalanannya sejauh apa dari saya share spiritual journey ya. Sekali lagi lancar-lancar selalu dan salam untuk kawan-kawan nanti kalau sudah bertemu di kongres. Insyaallah. Masyarakat adat ya. Akhir kata saya Ben Oktari undur diri. Kita akan berjumpa lagi di Talk Show Bincang hari ini edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.